Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita NIM 21244 akan menjelaskan dua materi pengembangan kurikulum. Yang pertama pengembangan kurikulum, yang kedua komponen-komponen kurikulum. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum. Hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. B. Kedudukan kurikulum dalam perspektif pendidikan. Kedudukan kurikulum dapat dilihat dari sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan sebagai sistem tentu memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan juga saling ketergantungan. Komponen-komponen pendidikan antara lain tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, peserta didik, lingkungan, sarana dan prasarana, manajemen, serta teknologi. C. Perbedaan kurikulum dan belajar. 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik atau proses belajar dan mengajar dengan tujuan terjadinya perubahan tingkah laku. D. Pola hubungan pengembangan kurikulum. Pola pengembangan kurikulum yang dimaksud pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam pengembangan kurikulum, ada beberapa model yang dapat digunakan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mengenai komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum. Komponen tujuan kurikulum. Komponen tujuan kurikulum berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau nilai yang dianut masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. B. Komponen isi atau materi kurikulum. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Yang dimaksud dengan komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Komponen isi atau komponen materi harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan. Oleh karena itu, komponen tujuan dengan komponen isi atau dengan komponen lainnya harus dimiliki dari sudut hubungan yang fungsional. C. Strategi kurikulum. Strategi kurikulum merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum.
D. Komponen evaluasi kurikulum. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang sangat dibandingkan. Evaluasi berfungsi untuk menyeleksi siapa yang berhak untuk diluluskan. Karena itu, siswa yang dapat mencapai targetnya yang berhak untuk diluluskan. Sedangkan siswa yang tidak mencapai target atau perilaku yang diharapkan tidak berhak untuk dikurikulumkan. Oleh sebab ketiga dimensi itu masing-masing mempunyai 2 komponen, maka keseluruhan evaluasi terdiri dari 6 komponen yang berkaitan satu sama lainnya. 1. Dimensi 1. A. Formatif. Evaluasi dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah serta mengadakan kebaikan sedini mungkin. B. Sumatif. Proses evaluasi dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu. Misalnya pada akhir semester tahun pembelajaran yang telah 5 tahun untuk mengetahui efektivitas kurikulum dengan menggunakan semua data yang dikumpulkan selama pelaksanaan dan akhir proses implementasi kurikulum. 2. Dimensi 2. A. Proses. Yang dievaluasi ialah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuannya ialah untuk mengetahui metode dan proses yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Metode apakah yang digunakan? Apakah tepat menggunakannya? Apakah berhasil, baik atau tidak? Kesulitan apa yang dihadapi? B. Produk. Yang dievaluasi ialah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat dari silabus, satuan pembelajaran dan alat-alat pembelajaran yang dihasilkan oleh 10 guru dan hasil-hasil siswa berupa hasil tes karangan termasuk tesis, makalah dan sebagainya. 3. Dimensi 3. A. Operasi. Di sini dievaluasi keseluruhan proses pengembangan kurikulum, termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan dan penilaian, juga biaya, staf pengajar, dan penerimaan siswa. Pendeknya seluruh operasi lembaga pendidikan itu. B. Hasil belajar siswa. Di sini yang dievaluasi ialah hasil belajar siswa berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai. Dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan determinan kurikulum, misi lembaga pendidikan, serta tuntunan dari pihak konsumen luar. Baik, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.